Pak Kadus. Balik kanan. Sampai foto semua di balik. Hah? Foto semua di balik. Dia balik? Iya. Perintah. Ini kena perintah. Karena ini tuan rumah ini senang. Oh, mas saya dia berkucing kesatuan. Pasrah ulang tahun. Corona. Ibu. Iya. Ayo jauh main aja. Oh, pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Bupati Tojo Una-Una, dalam hal ini diwakilkan kepada Ibu Wakil Bupati Kabupaten Tojo Una-Una, dengan hormat saya sebutkan namanya Ibu Haja Surya Esos MSI, yang alhamdulillah beliau dalam keadaan sehat walafiat sekarang ini, dan selalu insya Allah kita berdoa semoga selalu beliau diberikan kekuatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga insya Allah bisa membawa Kabupaten Tojo Una-Una ini lebih maju dan sejahtera ke depannya nanti, amin. Yang saya hormati Kadis Pemerintahan dan Desa Kabupaten Tojo Una-Una, ini beliau sangat akrab dengan saya, ini sering kemarin kami kunjungan kerja ke luar daerah, ya, banyak pengalaman yang kami dapat dengan beliau. Yang kami hormati Kadis Perindako Kabupaten Tojo Una-Una, yang saya hormati Kadis Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una, yang saya hormati Kepala Penanggulangan Bencana Kabupaten Tojo Una-Una, yang saya hormati ada dari bagian hukum Kabupaten Sekretariat Kabupaten Tojo Una-Una, ada dari Polisi Pamung Praja ya Kabupaten Tojo Una-Una, juga ada Sahibul Wilayah Kecamatan Ratulindo, Pak Camat, terima kasih sudah hadir bersama kita. Kemudian yang saya hormati ada Pak Kepala Bagian Perencanaan Kabupaten Tojo Una-Una, Pak Muhammad Amin, ya, beliau ini Badan Perencanaan Daerah, ya, Pak Amin. Beliau ini termasuk orang Labuan karena besar di Labuan, juga bagiannya dari kita orang Bajo, Pak Amin, ya. Ya, yang saya hormati Ibu Kadis Sosial, ya, juga tidak asing juga kalau menurut saya, beliau lama juga tinggal di Labuan kemarin, jadi saya anggap beliau juga orang Labuan, ya. Pak Sekretaris Daerah juga, beliau juga orang Labuan, beliau mungkin tidak sempat hadir malam ini, ya, beliau anak mantunya Pak Imam Masjid As-Sabirin Desa Labuan, dan beliau lama juga di Labuan, banyak keluarga di Desa Labuan ini. Selanjutnya yang saya hormati Ketua dan anggota DPD Desa Labuan, yang tadi Ketua sempat membacakan doa, ya. Yang saya hormati Ketua Badan Usaha Milik Desa Bapak Saiful Wahid, ya.
Saya perkenalkan ya Pak, Ketua BUMDes Desa Labuan, Bapak Saiful Wahid. Ya, beliau sebagai komisaris di sana. Ya, ini ada uang yang mau masuk nanti nih Pak, 20% ke mereka nanti nih. Ya, untuk mengembangkan semua potensi yang ada di Desa Labuan. Ya, kemudian dia minta ke saya kemarin kalau bisa Pak disertakan modal sebesar-besarnya ke BUMDes supaya bisa kita gerakan semua potensi sumber daya alam yang ada di desa ini. Ya, saya sangat bersyukur beliau bisa terlibat di dalam hal pembangunan desa ini. Yang saya hormati Ketua LPM Desa Labuan, yang saya hormati Ketua Pokdarwis Kelompok Sadar Wisata Desa Labuan, ya Pak Lubis, ya, yang sempat membawa Desa Labuan masuk di nominasi 50 besar Desa Wisata seluruh Indonesia tahun 2024. Ya, beliau ini staf di Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, ya, maaf Pak, ya. Kemudian yang saya hormati Ketua Karang Taruna Desa Labuan, yang saya hormati Ketua RT 1 sampai dengan 12 yang sempat hadir pada kesempatan malam hari ini. Yang saya hormati, maaf Pak Kadis Pariwisata, saya lupa karena beliau banyak bermain dengan saya ini. Ya, ada Pak Kadis Pariwisata, ya, saya lupa kemarin sama-sama kami ke Jakarta kemarin mempresentasikan 50 besar desa wisata Indonesia kemarin di sana di Taman Mini kemarin Pak Kadis, ya. Ya, cuma Pak Kadis bilang sama saya jangan lirik-lirik di sini kalau Pak Kadis kalau di Jakarta sini boleh berdosa orang. Ya, yang saya hormati rekan-rekan perangkat desa, juga ada di sini dari RRI, ya, Ampana, ya, Ibu Rahmawati. Ya, tadi sama-sama kami di RRI Ampana, ya, tentang bagaimana pengembangan BUMDes, tentang isu-isu yang berkembang, hidup atau mati. Hidup segan, mati tak mau. Kemudian yang saya cintai, yang saya banggakan selama ini seluruh warga masyarakat Desa Labuan. Ya, utamanya di sini ada orang tua saya, tokoh yang ada di Desa Labuan juga mantan dari sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tojo Una-Una, Bapak Kisman Dayang Matike, ya, yang alhamdulillah beliau juga banyak memberikan saran dan pendapat terhadap pembangunan yang ada di Desa Labuan ini. Baik, selanjutnya malam ini kita mungkin ada dua agenda, ya. Yang pertama, agenda pertama itu tentang bagaimana sosialisasi tentang Kampung Nelayan Sejahtera Kemensos, Kementerian Sosial. Dan yang kedua, sosialisasi tentang pembentukan Koperasi Merah Putih. Ini berdasarkan Impres Presiden nomor 9 kalau tidak salah ingat saya kemarin, ya. Jadi kita diwajibkan untuk membentuk Koperasi Merah Putih, ya. Selanjutnya saya langsung masuk saja bahwa usaha ini saya anggap berkah yang turun dari langit ini, Ibu Wakil Bupati, ya, karena program ini saya tidak pernah kejar, saya tidak pernah lobby, saya tidak pernah buat. Tiba-tiba saya mendapatkan informasi bahwa program ini akan masuk di Desa Labuan, ya, yang mana program ini ada 93 unit rumah di dalamnya, lengkap dengan fasilitas dan sarana prasarananya di dalam. Ya, ini janji saya terhadap masyarakat Desa Labuan karena beberapa waktu yang lalu saya membuat sosialisasi juga di sini, ya, menyampaikan kepada masyarakat, ya, pada saat itu ada timbul pro dan kontra, antara suka, antara iya dan tidak, ya. Pada saat itu ada penyampaian dari warga bahwa kalau nanti Pak Bupati atau Pak Wakil Bupati yang hadir di sini langsung itu mungkin akan lebih bagus lagi, ya. Jadi malam ini alhamdulillah saya sudah penuhi janji itu. Nah, kemarin saya sempat berdiskusi juga dengan Bapak Bupati di kantor Bupati langsung, ya, beliau sampaikan
nanti beliau akan hadir juga langsung di sini, ya, memberikan penguatan-penguatan terhadap kita seluruh masyarakat Desa Labuan. Nah, kembali saya tentang program Kampung Nelayan Sejahtera Kemensos ini, bahwa tadi ada 93 unit di dalam, lengkap dengan fasilitas dan sarana prasarananya di dalam, ya. Di sana nanti ada rumahnya 93 unit, kemudian ada musolanya, ada tempat pertemuannya, ya, ada tempat kulinernya, kemudian ada sarana olahraga, kemudian ada taman-taman bermain, kemudian ada klinik kesehatan juga di dalamnya, ya, ada penerangannya dan lain-lain sebagainya. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan bahwa tujuannya ini untuk masyarakat Desa Labuan yang itu berdampak kepada mitigasi bencana, ya. Contoh seperti sekarang ini kita di RT 12 ini memang itu kita selalu kena bencana. Salah satu kalau waktu musim angin kencang, badai, kemudian ombak besar, itu sering terjadi di sini. Ada beberapa warga yang rumahnya itu rubuh disebabkan oleh bencana itu tadi. Kemudian soal legalitas, ya, legalitas bagi warga itu tidak mempunyai kekuatan hukum di dalamnya, ya. Saya juga memikirkan jangan-jangan nanti ada keinginan dari pemerintah untuk membuat sesuatu di dalamnya itu yang setengah mati, nanti kita memikirkan mau diarahkan kemana mereka. Kebetulan adanya program ini, kita sudah tidak setengah mati lagi. Kemarin saya sempat bicara dengan Pak Kaban kemarin, Pak Amin kemarin, bahwa nantinya setelah program ini dibangunkan itu baru akan direlokasi warga ke sana, ya. Jadi nanti warga itu belum dikeluarkan dari sini sebelum rumahnya itu jadi nanti, ya. Nanti sudah jadi, sudah layak huni, sudah jadi, kemudian dari kementerian itu memberikan kepada pemerintah daerah yang akan membuatkan sertifikatnya nanti atas nama warga yang bersangkutan yang akan tinggal di dalam itu nanti. Jadi miliknya kita nanti. Ya, jadi rumah itu sudah siap, sudah layak huni, kemudian sertifikatnya atas nama kita nanti di dalamnya. Baru warga diarahkan untuk pindah ke sana. Selama itu tidak jadi, kita tidak akan bisa pindahkan warga ke sana nanti. Ya, seperti begitu. Nah, kemudian dari bincang-bincangnya saya dengan Pak Kaban kemarin juga, nanti Pemda bisa ada perencanaan di sini, ya. Perencanaan mungkin kita akan buat nanti tempat-tempat wisata di sini, ya, khusus di RT 12 ini. Jadi di sini mungkin ada tempat-tempat wisata karena Desa Labuan ini masuk desa wisata seluruh Indonesia, ya, seperti begitu. Mungkin ada usaha-usaha UMKM di dalam juga nanti yang akan dibuat. Nanti pekerjanya juga kita semua. Nah, terkhusus untuk warga nelayan yang mempunyai perahu itu, perahunya tidak diapa-apakan, mereka punya tempat perahu tetap di situ, ya, tidak diapa-apakan, ya, seperti begitu. Dan hari ini sebentar ini Ibu Wakil Bupati akan memberikan penguatan itu semua, ya. Apakah yang kemarin yang saya sampaikan itu tidak sesuai, ya, karena kalau saya lihat Ibu Bupati malam ini membawa beberapa UPD, ya, terkait, ya, tentunya ini menjadi penguatan bagi kita semua, ya, seperti begitu. Jangan nanti dibilang lagi, oh, ini mungkin akalan-akalannya Pak Kades saja nanti ini, ya. Jadi seperti begitu. Dan insya Allah nanti sesuai dengan komunikasi saya dengan Pak Bupati kemarin, bahwa nantinya ini beliau akan hadir langsung di sini juga, ya. Beliau titip salam ke saya kemarin, saya tidak sempat hadir karena ada kegiatan di Jakarta yang beliau hadiri di sana, ya. Itu juga demi untuk kita di Kabupaten Tojo Una Una ini,
Ya, beliau titip salam kepada seluruh masyarakat Desa Labuan, khususnya kita yang ada di Labuan Bajo ini. Ya, jadi beliau titip salam untuk kita. Ya, jadi minta tolong Pak Kades disampaikan salam saya kepada seluruh masyarakat Desa Labuan sana. Nah, seperti begitu. Dan insya Allah beliau akan hadir nanti. Jadi mungkin saya cukupkan dulu ya, karena ada beberapa pemateri ini sebentar ya, karena kita akan sosialisasi juga tentang Koperasi Merah Putih. Ya, mungkin dari saya sementara itu saya akhiri. Allah musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selaku umat yang beragama, tidak henti-hentinya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenannya, sehingga malam hari ini kami dengan Bapak Ibu sekalian dapat bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati pimpinan OPD yang hadir pada malam hari ini. Yang hadir mungkin saya sebutkan satu persatu sehingga Bapak Ibu masyarakat Desa Labuan akan mengetahui siapa Bapak yang ada di depan ini. Karena sosialisasi yang kami bawakan ini kami lengkap. Jadi terkait hukumnya, terkait kesejahteraan, terkait bantuan yang ada dengan kami bersama-sama. Di sini yang saya hormati Kadis Pariwisata. Sudah kenal Kadis Pariwisata? Sudah. Ibu-ibu sudah? Belum. Kadis Pariwisata. Ini Kadis Pariwisata. Ganteng baru masih muda. Iya, terima kasih Pak Kadis Pariwisata. Yang kedua, Ibu Kadis Sosial. Tahu Ibu Kadis? Ya, ini Ibu Dalvia, Kadis Sosial. Yang berikutnya, ya seperti yang dibilang Pak Kadis tadi ini, yang orang Labuan juga. Nah, ini Kepala Bapeda. Ya, ini Pak Amin Bustami. Ya. Yang ini, ya, yang perlu ditanya istri. Tahu ini Pak Amin? Calon ketiga. Yang berikutnya Pak Asrar, ya ini Kadis Bencana Alam. Nanti kalau umpamanya Bapak Ibu sekalian, kalau kira-kira sebentar sosialisasi, kalau kita tidak pindah, apakah ada bencana di sini? Bisa ditanyakan sebentar. Karena ini kalau saya lihat macam dekat ini dengan Ya, Tanjung Api. Nah, di sini sebentar bisa ditanya sama beliau. Kalau umpamanya Tanjung Api itu kalau kenapa kira-kira di Desa Labuan yang RT berapa di sini Pak Kadis? 12 tidak kenapa nanti bisa ditanya. Yang berikutnya, ya ini Pak Kadis PMD. Ya, Pak ya, ini yang punya desa. Jadi kepala desa ini harus diawasi oleh kepala PMD. Yang berikutnya kepala dinas perindustrian perdagangan. Nah, ini Pak Tony. Iya, beliau ini kalau sebentar bisa kasih materi terkait Koperasi Merah Putih. Ya, sebentar UMKM ya, bisa ditanya sebentar. Ya, terima kasih Pak Tony. Berikutnya Pak Saiful. Ya, kalau Pak Saiful orang di sini. Beliau kita sudah tahu bersama adalah tenaga ahli juga di anggota DPRD. Ya, Pak Camat pasti sudah tahu pertama kali. Ya, Bapak Kadis Perikanan. Ya, Pak Rahman. Nah, ini beliau. Jadi terkait mengail bantuan untuk orang mengail nanti bisa ditanya sebentar. Baru Pak Alfred, ya, Kabak Hukum, ya, ini terkait hukum. Karena kalau Bapak Ibu sekalian umpamanya tidak punya sertifikat, bisa dikasih keluar atau tidak, sebentar bisa ditanya. Tidak mempunyai kekuatan hukum. Ya, di sini sudah punya sertifikat belum? Bisa ditanya sebentar.
Jadi kira-kira kalau belum punya berarti bisa dikasih keluar itu orang dari sini. Ya seperti itu. Karena memang pemerintah, kami dengan Pak Bupati, bagaimana Bapak Ibu masyarakat yang ada kami bisa sejahterakan terkait dengan bantuan-bantuan itu tadi. Ya ada dari Pol PP, ya Bapak dari Pol PP, ya. Kepala BPD bersama jajarannya, Pak Kepala Desa bersama jajarannya, tokoh agama seperti sampaikan tadi bahwa Pak Kisman, tokoh masyarakat, tokoh agama, Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan. Ya tentunya saya malam hari ini tidak akan lama-lama berbicara karena kenapa yang saya sampaikan tadi banyak sekali pembicara. Ya, jadi ibu berkesempatan malam ini siang kalau mau siang bisa? Bisa. Ya, karena bapak-bapak yang ada di depan ini so siap samuin. Ya, sehingga saya malam hari ini tidak berlama-lama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi Kampung Nelayan Sejahtera malam ini saya buka dengan resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita semua panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, yang terhormat Wakil Bupati Tojo Una yang dalam kesibukannya tetap hadir bersama kita di tempat ini bersama malam ini. Yang terhormat Kadis Pariwisata, Kadis Sosial, Penanggulangan Bencana, Kadis PMD, Perindustrian Perdagangan. Ini kita punya calon perusahaan, kepala perusahaan daerah ini, Pak Ipolin Poluska. Ya, jadi beliau ini akan jadi apa? Direktur ya, yang mengatur semua bisnis Kabupaten Tojo Una. Kemudian yang punya wilayah Pak Camat Ratolindo, kemudian Pak Imam, Pak Kadis Perikanan, Kabak Hukum, Pol PP, terutama Pak Kades yang memfasilitasi acara ini, seluruh jajaran pemerintah Desa Labuan, hadirin yang berbahagia. Baiklah, pada kesempatan ini ya saya mungkin kesempatan pertama banyak teman-teman dari OPD yang tentunya akan memberikan arahan atau sosialisasi terkait dengan rumah sejahtera terpadu atau yang disampaikan tadi kampung nelayan ya, kampung nelayan terpadu. Rumah nelayan terpadu ini perjalanannya ya cukup panjang ya, sehingga bisa sampai saat ini sudah menghampir final penganggarannya di Kementerian Sosial. Ya, memang awalnya kemarin melalui usulan ya dari Pak Kades, kemudian Dinas Sosial, di backup oleh Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Ibu Wakil Bupati dan Pak Bupati presentasi di Kementerian Sosial terkait dengan Kampung Nelayan Sejahtera ini. Dan ini baru yang kedua di Indonesia. Yang pertama di Indramayu. Indramayu itu sudah selesai dan akan diresmikan oleh Presiden langsung oleh Pak Prabowo. Jadi Pak Wamen, Pak Menteri pada saat itu waktu dia menyampaikan kalau ini berhasil, ya kemungkinan besar Presiden atau Wakil Presiden yang hadir atau Pak Menteri yang hadir meresmikan ini karena adalah program Presiden ya dalam rangka bagaimana meningkatkan kesejahteraan para nelayan yang kondisi masyarakatnya itu memang rentan terkait dengan bencana ya. Jadi seperti itu. Kembali terkait dengan Kampung Nelayan Sejahtera Kemensosin atau RST Rumah Sejahtera Terpadu. Kalau kita bicara dengan rumah sejahtera terpadu berarti sejahtera ya, berarti semua ada di dalamnya. Kalau terpadu itu semua berarti ada, sudah yang sampaikan Pak Kadis tadi, sudah ada RTH-nya, sudah ada masjidnya, fasilitas umum semua sudah dilengkapi di tempat itu.
Nah, sekarang yang jadi permasalahan sekarang ini ada beberapa poin penting, dan ini tidak lain dan tidak bukan kalau tidak dari masyarakat Labuan, ya, dan yang punya lokasi ini tidak akan selesai, ya. Kami Pak Bupati, Wakil Bupati dan seluruh OPD punya niat baik karena ini persoalan realokasi, ya. Realokasi itu berarti kita memindahkan suatu kelompok masyarakat ke tempat yang lebih baik, ya, ke tempat yang lebih baik yang haknya itu kita jamin dalam bentuk SHM atau sertifikat hak milik, ya. Olehnya itu yang pertama kita harus membebaskan lahan yang tempat realokasi itu yang rencananya akan dibebaskan, ya, Pak Kades di dekat lapangan, ya. Pak Kades sudah intervensi beberapa orang yang punya itu dan sudah diukur Pak Kades, ya. Iya, oke. Itu yang pertama, permasalahan pertama. Ya, dan itu insya Allah akan diganti untung, ya. Ganti untung atau ganti rugi, ya. Yang jelas akan dinilai oleh tim penilai tanah, ya. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masyarakat yang ada di sekitar ini, ya, yang sampaikan tadi apabila permukaan air laut naik di ada ombak, ya, ya tentunya akan kena banjir rob, ya. Banjir rob itu artinya adanya kenaikan permukaan air laut. Permukaan air laut itu setiap tahun naik, ya, setiap tahun naik. Ya, macam di kampung saya di pulau sana, macam di Kabalutan, di mana semua itu yang pulau-pulau itu yang dulunya tidak kena air laut sekarang sudah kena air laut. Apabila ditambah ombak lagi sudah selesai semua itu. Nah, itulah yang direalokasi. Ya, jadi seperti itu ada dua masalah penting di sini. Jadi masyarakat kita yang di sini direalokasi ke sini. Ini kita akan buat tempat-tempat wisata yang tentunya kalau memang diatur nanti Pak Kades, ya, siapa pemiliknya itu mereka akan bisa berjualan di sini. Ya, tempat perahunya juga, ya, akan diatur, ya, sebagaimana karena ini sama memo kita Mandito. Hah? Jadi ya. Jadi Pamanangta itu, ya, Pamanang itu nah dipindah ke Mediata, ya. Tapi tempatnya Maleso, ya. WC-nya Nia, kira boy Nia, ya. Kalau mandi itu Nia WC-nya boy. Nah, lamo yamba nggak lo tapak mangga. Akhirnya dayang langsung tangkap, ya. Mulai yang turun lagi itu disita, datang kembali mbak. Jadi seperti itu, ya. Jadi intinya ini, ya, apa yang menjadi program presiden ini, jadi masyarakat kita itu sebagaimana disampaikan kita akan atur dulu semua ini, semuanya lengkap baru kita realokasi. Dengan catatan saya lebih usulnya nanti ada pembicara dari Perindak, dari Sosial Pariwisata dan lainnya. Ini kita atur apakah kita akan timbun sebagai baiknya bagaimana, ya, kemudian apakah dibuat tempat jual seperti di angkringan sana, ya, nanti dibuat seperti itu, atau tempat jualan ikan nanti diatur pelabuhan anunya. Itu lama bulan puasa subuh mewah kayak itu kan. Nah, daya dari pasar daya begitu. Nah, itu ya.
itu na dibuka lalang itu na dipaluas dakisi dari memang pemanang daya dari kita langsung lepas Mandiro langsung pasak ke iya dari kami juga di Kamore langsung milih dayang mendipu dari dipugai ya luna kotak-kotak nak mau apakah seperti di angkringan ini atau modelnya seperti apa tergantung masyarakat mana yang lebih baik untuk meningkatkan pendapatan. Batiru. Kemudian hak milik pemerintah bebaskan ini itu dalam bentuk semua, tetapi nanti di petak-petak, petak-petak itu nanti siapa pemiliknya itu namanya, ya SHM, jadi sertifikat. Boleh digali sama bang, tapi untuk usaha. Lah mau itu aja boleh digali sama bang, ada ya. Tapi ini boleh karena hak milik. Jadi seperti itu. Jadi ini usaha pemerintah. Intinya bagaimana kita supaya bisa ke arah yang lebih baik. Ya. Jadi mau kita teotika, kan di Kemani itu Kaure kan paling 100 meter atau 200 ya. Iya. Lamo ni Pak teman itu katinting, nah ini saya kapan ngalah katinting lamo sana gitu. Sairu. Ayo mah kata lawan teman Pak teman itu. Boya nanti karis atau tinggal pemenang lepas itu. Jadi seperti itu. Dari setuju itu memo kita dipindah ke Kaure. Lamunya hal-hal yang sebentar nanti para kepala UPD itu. Jadi itu intinya. Jadi memo di Kamandore diatur, itu dipindah ke Kaure. Tapi dari bakal memo dari ini mansigina, dari ini lalangna, boena, airna, dan biar WiFi yang dan ini hasta WiFi nya memo internet. WC-nya, kamar mandinya, itu juga. Itu kita, ini Labuan ini kan kecamatan Ampana Kota, iya. Kecamatan Ratolindo. Sementara Ratolindo itu harapannya kita itu kan ini ibu kota yang kecamatan yang dekat dengan ibu kota, bahkan dengan ibu kota ini. Tapi masyarakat kita kalau masih ada satu rumah tangga yang tidak ada WC itu dianggap ya tidak bagus ya, masih belum itu ya. Makanya ya semua masyarakat di pesisir ini ke depan ya mudah-mudahan karena hak milik tidak ada ya kita fungsikan itu, kita mau tata semua supaya lebih baik. Tapi mulai dari sini karena ini adalah desa wisata ya. Dari Batiru ya. Kemudian penjelasan tanah itu modelnya. Jadi dipugai sedemikian rupa memang dia lalangna pemanangna memang, itu ya tempat jualannya, kulinernya, kemudian tamannya, bermainnya dan lain-lainnya ya. Jadi memang itu ya, listriknya ya memang lah mau pakai AC kita milih sendiri ya. Jadi sini dari Batiru ya. Jadi Batiru ya sementara sampai duka kita ya, karena kita ini aku kita tinggal mau Sampole sekolah Mandiro ya, sampai sekarang pemerintah dipercaya di perencanaan ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi rencana ini dan di tahun ini juga yang mau dibuat ini ya, mau dibangun ya. Dan harapan saya Pak Kades yang paling utama tanah-tanah di sana supaya bisa diidentifikasi, nanti kita bagian hukum bagaimana terkait dengan penilaiannya supaya bisa selesai. Jadi saya kira itu penjelasan singkat karena banyak pembicara yang hebat lagi sebentar nanti. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.